Bapa di surga, saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati kami dalam pertemuan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau terus memberkati kami ya Bapa. Bahkan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menaikkan pujian kami, menaikkan segala doa-doa kami pada hari ini ya Tuhan. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan ya Tuhan, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat kami. Dan Engkau juga memberkati setiap jemaat kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang terus boleh memberkati setiap mereka ya Tuhan, agar mereka juga boleh terus boleh menjadi pendengar yang baik, bahkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, berkembangnya teknologi pada saat ini Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu bisa membuat kita krisis identitas dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sering sekali Bapak Ibu yang terkasih, kita melupakan identitas kita sebenarnya siapa dan siapa sebenarnya kita di hadapan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Padahal kalau dipikir-pikir, kebenaran akan identitas itu sangatlah penting sekali untuk orang ketahui, bahkan untuk kita ketahui supaya kita bisa menempatkan diri kita sebagaimana kita di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak jarang Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita melihat, menemukan anak-anak muda yang sudah lama jomblo gitu ya, yang sudah lama jomblo, sudah lama hidup sendiri, lalu dia mulai mencari pasangannya di medsos atau mungkin di situs-situs kencan yang lainnya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih, sering sekali juga melalui hal itu, beberapa orang justru bukan menemukan pasangan, tetapi justru menjadi korban. Menjadi korban karena kepalsuan dari identitas saudaraku yang terkasih. Pernah diceritakan bahwa ada seorang pria tertipu dengan pacar online-nya. Jadi si pria ini mengenal seorang wanita B. Dia mengenal wanita B ini cukup lama lewat situs kencan melalui medsos yang dia dapatkan. Lalu ketika dia berkenalan di dalam medsos itu, lalu mereka dekat, sering komunikasi, lalu mereka berpacaran Bapak Ibu yang terkasih. Dan selama 2 tahun Bapak Ibu, si pria ini ingin sekali bertemu dengan wanita si B ini. Lalu suatu ketika si pria ini mengajak si wanita ini untuk bertemu. Tetapi wanita ini tidak mau Bapak Ibu, dengan segala alasan yang dia berikan. Lalu adik si pria ini mencari tahu siapa sebenarnya wanita ini. Dikatakan melalui perkenalan dari wanita itu mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter muda dan dia adalah anak termuda dari keluarga kaya pada saat itu. Usut demi usut Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya diketahui bahwa
setia. Artinya saudaraku yang terkasih, ternyata kehilangan identitas ini, kepalsuan dari identitas ini bisa membuat orang sakit hati, bahkan bisa membuat orang juga lupa, bahkan tidak bisa mengenal siapa dirinya dan bisa menyakiti orang lain, saudaraku. Betapa pentingnya identitas ini dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita perlu menyadari betul identitas ini mempermudah kita, memampukan diri kita untuk menempatkan siapa diri kita di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan, tema yang diberikan adalah mengasihi adalah sebuah identitas dan juga sebuah perintah. Saudaraku yang terkasih, kasih ini memang bermakna luas dan tidak bersifat kaku. Kalau kita berpikir kasih, waduh, sudah sering sekali kita dengarkan. Bahkan kita berpikir sudah tahulah tentang kasih, sudah ngerti tentang kasih, pasti ujung-ujungnya contoh bilang mengasihilah. Pasti ujung-ujungnya dikatakan saling mengasihilah. Saudaraku yang terkasih, memang kasih ini adalah perintah yang sudah lama sekali yang telah diberikan. Tetapi saudaraku, walaupun sudah lama, kasih ini sering sekali dikumandangkan. Mengapa? Karena sering sekali kasih ini tidak lagi dilakukan oleh manusia. Bahkan pujian tadi mengatakan kasih yang telah menjadi dingin, dan itu nyata dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Hari-hari ini kasih itu pun sudah menjadi dingin dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini pun kasih juga tidak lagi ada dalam setiap hidup kita. Kasih pun tidak lagi menjadi identitas kita dalam setiap hidup kita, saudaraku yang terkasih. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ini merupakan perintah pertama Kristus bagi para muridnya yang sejati. Dikatakan di situ, aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi, dikatakan. Saudaraku yang terkasih, dikatakan perintah baru di sini bukan menunjukkan bahwa perintah mengasihi ini adalah sesuatu yang baru kita dengarkan, bukan Bapak Ibu. Tetapi perintah untuk mengasihi ini tidak baru, tetapi caranya yang baru. Mereka harus saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi mereka. Mengapa Yesus mengatakan pada para murid bahwa ini adalah perintah baru? Kalau kita baca dari perikop sebelumnya, Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan di ayat terakhir dikatakan Yudas menerima roti itu. Bahkan sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan menjual dia. Bahkan dikatakan sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, dikatakan. Artinya saudaraku yang terkasih, dalam Injil Yohanes waktu kematian adalah waktu kemuliaan Yesus. Makanya ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, bahkan Yesus juga memperingatkan Yudas pada saat itu. Bahkan walaupun para murid di situ tidak mengerti maksud Yesus pada saat itu, tapi Yesus mengerti sekali bahwa waktunya sudah dekat. Bagi Injil Yohanes, waktu kematian Yesus adalah waktu kemuliaan Yesus. Makanya dikatakan di situ, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Sekarang anak manusia akan dipermuliakan dan Allah akan dipermuliakan di dalam dia. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ternyata di sini Yesus ingin mengatakan bahwa kematiannya di salib itu sudah sangat dekat sekali. Dan itu mengungkapkan bahwa baik kemuliaan maupun kasih itu bukan hanya dipraktekkan dalam rangka mencari status, melainkan mengutamakan kepentingan sesama. Yesus mengatakan bahwa dia dipermuliakan bukan untuk dirinya, tetapi untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang berdosa. Dan di dalam ayat yang ke-35, perintah baru itu pun menjawab soal identitas mereka sebagai pengikut Yesus, di mana pada saat itu sudah terancam hilang sebenarnya. Karena apa? Yudas, murid Yesus yang bersama-sama dengan dia, akhirnya juga menjual Yesus. Petrus yang juga bersama-sama dengan dia ketika Yesus melayani, juga akhirnya menyangkal Yesus. Kasih menjadi dingin pada saat itu. Kasih bisa menjadi dingin, saudaraku, ketika sosok yang kita dambakan tidak lagi ada di samping kita. Kasih bisa memudar, Bapak Ibu yang terkasih, jika waktu yang tersita bukan lagi tentang kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu Yesus ingin sampaikan kepada murid, ketika suatu saat dia tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, Yesus rindu setiap para murid itu juga saling mengasihi. Yesus rindu juga setiap kita juga saling mengasihi, saudaraku yang terkasih. Ketika kehidupan kita juga buruk, Bapak Ibu, bahkan kita mungkin dalam situasi yang paling
lalu penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, di dalam hal ini kita perlu merenungkan Yudas dan Petrus, murid Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari mungkin, setiap pelayanan mungkin dia mendengar tentang ajaran Yesus. Dia dekat sekali dengan Yesus. Bahkan dia memanggil Yesus itu sebagai guru di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi ternyata yang mereka lakukan adalah Yudas mengkhianati Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Dan ini pun perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita yang mengaku sebagai orang Kristen, kita yang mengaku adalah seorang pelayan di tengah-tengah gerejanya, kita seorang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Apakah kita pernah melakukan hal yang sama, Bapak Ibu? Mengkhianati Yesus dan juga menyangkal Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, latar belakang mendasari perintah tentang saling mengasihi ini harus dinyatakan dengan tegas, Bapak Ibu. Antara lain yang pertama, kasih seharusnya menjadi target dalam hidup. Target of life, Bapak Ibu yang terkasih. Di ayat 31 sampai 33. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, lebih besar daripada suksesnya karir kita, lebih besar daripada ketenangan pikiran kita, lebih besar bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ternyata jika kita ingin tahu mengapa kita ditempatkan di planet bumi ini, kita harus memulainya dengan Allah. Kita dilahirkan oleh tujuannya Allah dan juga untuk tujuannya. Kita dilahirkan, kita ada di dunia ini oleh tujuannya dan juga untuk tujuannya, saudaraku. Jika kita ingin mengetahui tujuannya Allah tetapkan bagi manusia, khususnya setiap kita orang percaya, kita harus melihat apa yang memang belum tentu orang Kristen hidup dan memiliki kasih seperti tuntunan Tuhan, karena memang kita belum sempurna. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan mengharapkan kita setiap anaknya mau introspeksi diri dan mau menguji diri kita dalam setiap kehidupan kita agar kita mau mengasihi. Di sini dikatakan supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Melalui ungkapan ini kita dapat memahami bahwa ketika Ia memberi perintah untuk mengasihi, Dia telah mempraktekkan terlebih dahulu kasih itu, saudaraku. Mengasihi sebagai perintah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita orang percaya, seharusnya kudu wajib, saudaraku, harus, Bapak Ibu, harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Dan itulah sebagai tanda dikatakan di ayat terakhir, ketika kamu adalah bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Orang lain akan mengenal kita sebagai murid Tuhan kalau kita saling mengasihi. Sama seperti Bapak Ibu yang terkasih, seorang anak akan mewarisi sedikit banyaknya sifat karakter papanya atau mamanya, Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melekat, karena dia dekat dengan orang tuanya, karena dia sering bersama-sama dengan orang tuanya. Cika atau Calva mungkin akan mewarisi sifat dari Ibu Gina atau Pak Sony dalam setiap kehidupannya. Atau orang tua yang lain juga pasti akan mewarisi sifat orang tuanya sedikit banyaknya. Walaupun mungkin gak sifat, wajah pun pasti akan mirip, Bapak Ibu yang terkasih. Artinya saudaraku yang terkasih, istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ini cocok dalam hal ini. Artinya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu, kita juga sama seperti Bapa. Kita mau seperti Tuhan dalam setiap hidup kita. Sebagaimana Dia penuh kasih, dan karena Allah adalah kasih, kita rindu juga kita sebagai muridnya, kita dikenal juga karena kasih yang ada dalam diri kita. Hidup dalam kasih bukan saja membuat kita berbeda dalam
kita setiap hari, tidak beku lagi, tidak menjadi dingin lagi dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan menghendaki setiap kita orang percaya untuk memiliki kasih yang sejati dalam hidup kita. Dan kasih itu dapat dideteksi ketika kasih itu dilakukan, dikerjakan tanpa pamrih dan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus dalam setiap kehidupan kita. Dan juga kasih yang rela menggumulkan demi kebaikan orang lain, walaupun mungkin terkadang kita tidak diterima, perbuatan kita tidak dihargai, tetaplah mengasihi saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, situasi saat ini juga mengharuskan kita untuk menggumulkan kehidupan orang lain dalam setiap kehidupan kita. Saat ini juga kasih kita diuji, saudaraku. Saat situasi orang lain sulit, kita mampu berkorban dan berbagi. Saling mengasihi sering dipahami memang sebagai saling membuat rasa nyaman tanpa harus memikirkan kedudukan dan kepentingan. Artinya, orang yang berkedudukan tinggi merasa rela mengasihani orang rendah asal kedudukannya tidak terancam. Tetapi ini bukanlah cara Yesus. Cara Yesus adalah dia merendahkan hatinya. Dia membasuh kaki para murid, dia menunjukkan kasihnya kepada para murid itu, walaupun dia akhirnya dikhianati. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mengasihani dengan mempertahankan kedudukan bukanlah cara Yesus dalam mengasihi. Mengasihi di sini ketika kepentingan orang kecil mendapat perhatian yang sama dengan kepentingan orang besar. Itulah yang Yesus ajarkan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat situasi pada saat ini. Kasih kita pun diuji pada saat ini. Ketika kita melihat situasi di mana orang lain sudah mengalami kesusahan, apa yang perlu kita lakukan? Di minggu kedua di bulan Mei nanti, gereja kita akan kembali melakukan memberikan sembako bagi setiap warga jemaat kita dan juga masyarakat yang ada sekeliling kita yang mengalami kesusahan. Saat ini apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Dengan situasi pada saat ini, kasih kita sedang diuji. Apakah kita mau berbagi? Apakah kita mau saling menggumulkan situasi pada saat ini? Apakah kita tega, Bapak Ibu, makan dengan tenang kalau ada orang sekeliling kita yang tidak makan, Bapak Ibu? Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan setiap kita anak-anaknya untuk kita boleh terus menabur kasih dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai ada akar kepahitan. Bahkan Tuhan mengingatkan agar setiap anak-anaknya mencabut akar kepahitan dalam dirinya. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan rindu setiap akar-akar kepahitan itu dicabut dalam diri kita, saudaraku. Kalau kita baca kisah Habel dan Kain, Bapak Ibu, ketika Habel memberikan persembahan yang baik, Kain mulai membencinya. Kejadian 4 ayat 6 mencatat firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik?" dikatakan. Artinya, saudaraku yang terkasih, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau dan engkau harus berpuasa atasnya, dikatakan. Sebenarnya pada saat itu, saudaraku, Yesus, Tuhan Allah sudah tahu bahwa Kain akan melakukan sesuatu yang tak beres. Maka ia mengingatkan Kain, tetapi sayangnya Kain tidak mau bertobat sehingga akhirnya kebencian itu berubah menjadi kebinasaan yang kekal. Dia membunuh adiknya Habel dan juga dia melakukan yang keji di mata Tuhan. Padahal sebenarnya tak seorang pun orang yang berhak membenci sesamanya, walaupun dunia menganggapnya wajar. Dalam kasih kita dapat meredam emosi. Dalam kasih kita dapat meredam dosa. Dengan hidup saling mengasihi, kita dapat membuat orang tidak lagi berbuat dosa dan dapat mengampuni kesalahan orang lain. Kasih dapat menjadi penghambat saudaraku. Tapi kasih dapat juga mampu mengalahkan dosa dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah sembunyikan identitasmu itu. Kasih adalah bentuk identitas kita dalam setiap kehidupan kita. Iblis mungkin menaruh roh perbudakan, menaruh roh kebencian di dalam diri kita, menaruh roh ketakutan dalam diri kita. Tapi Tuhan juga menaruh lebih besar semangat kasihnya dalam setiap hidup kita. Tinggal kita maukah akan kasih Tuhan itu. Tinggal kita maukah mempraktekkan kasih itu. Kasih itu berarti mempraktekkan dan melakukan. Inilah kasih yang dilakukan oleh Tuhan, dan kasih mendahului kepentingan orang lain. Kasih yang melayani, kasih yang membangun kehidupan bersama orang lain, kasih yang mau menolong saudara. Yesus mau kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Yesus mau kita menjadi saksi dengan kehidupan kita.
Orang mengenal kita karena ada kasih dalam setiap kehidupan kita. Sehingga orang lain mengatakan, betullah dia anak Tuhan. Betullah dia adalah orang Kristen. Dia penuh dengan kasih. Jangan sampai orang lain mengatakan, di mana kasihnya? Padahal dikatakan dia adalah orang Kristen. Tapi kita rindu orang lain mengatakan, betullah dia orang Kristen karena dia penuh kasih. Oleh karena itu, saudaraku, kita mau belajar untuk lebih mengasihi orang lain. Orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan. Orang tidak peduli seberapa sering kita datang beribadah. Orang tidak peduli, saudaraku, seberapa sering kita mengucapkan kata-kata firman, kata-kata Alkitab kepada orang lain, sampai mereka tahu seberapa besar kasih kita, sampai seberapa besar orang tahu di mana titik kepedulian kita, saudaraku. Kasih yang sejati adalah kasih yang peduli dan empati. Kasih adalah identitas dan tanda bahwa kita murid-murid Yesus. Pengetahuan akan identitas dan tujuan hidupnya akan memampukan kita bertahan dalam segala pencobaan dalam hidup kita. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, kasih tidak cukup hanya sebagai simbol orang Kristen, tetapi kasih harus melekat dan menjadi gaya hidup bagi setiap kita orang percaya. Sehingga ini menjadi ciri khas bagi setiap kita umat Kristiani dan murid-muridnya. Oleh karena itu, saudaraku, identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi kita penuh kasih dengan Tuhan dan juga dengan sesama.